Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab yang berjudul Mabadi Awaliyah. Dan karena kita belajarnya dari buku terjemahan, maka judul kitabnya adalah Terjemah Kitab Kaidah Fikih dan Usul Fikih Mabadi Awaliyah. Adapun judul aslinya adalah Mabadi Awaliyah fi Usulil Fiqh wa Qawaidil Fiqhiyah. Lalu kemudian pengarang kitab ini adalah Syekh Abdul Hamid Hakim. Lalu kemudian diterjemahkan oleh Haji Sukanan SPDI dan Ustadz Khairuddin. Bidang studi Kaidah Usul Fikih Mazhab Imam Syafi'i. Dan saya mendapatkan tulisan ini sumbernya dari alkhairat.org. Lalu kemudian yang pertama kita mulai dari pengantar penerjemah. Jadi dari Haji Sukanan SPDI dan juga dari Ustadz Khairuddin. Semoga Allah berkahi tulisan beliau. Yang pertama beliau membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur yang tak terhingga teruntuk Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan selalu kehadirat baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kami menulis terjemahan kitab Mabadi Awaliyah karya Syekh Abdul Hamid Hakim yang di dalamnya membahas tentang usul fikih dan kaidah-kaidah fikhiyah. Kitab ini merupakan dasar-dasar dari usul fikih mazhab Syafi'i dan juga terdapat 40 kaidah fikhiyah sebagai dasar penentuan hukum fikih bagi mazhab Syafi'i. Oleh karena itu kami berusaha menyajikan buku ini agar lebih mudah dicerna, dihayati dan diamalkan oleh semua lapisan umat Islam, terutama para santri dan pelajar di pondok-pondok pesantren yang ingin mengkaji usul fikih mazhab Imam Syafi'i, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi ini pengantar dari penerjemah yaitu Haji Sukanan SPDI dan Ustadz Khairuddin yang menyampaikan mukaddimahnya dengan tujuan sebagaimana yang beliau sampaikan untuk supaya lebih mudah dipelajari kepada setiap lapisan umat Islam. Ya mungkin karena sebagian kaum muslimin tidak pandai atau tidak bisa membaca kitab dengan bahasa Arab, maka diterjemahkan insya Allah juga bermanfaat. Tapi tentu saja orang yang mengkaji dengan bahasa Arab itu lebih utama daripada yang mengkaji dengan bahasa Indonesia. Tapi minimal kita bisa memahami ya, meskipun dengan menggunakan bahasa Indonesia insya Allah. Lalu kemudian yang berikutnya kita mulai dari biografi dari penulis, yang dimana penulis bernama Abdul Hamid Hakim. Ya, beliau bisa atau biasa dipanggil atau kunyah beliau adalah Tuanku Mudo. Lahir tahun 1311 Hijriah atau bertepatan dengan 1893 Masehi. Beliau lahir di Sumpu, tepian Danau Singkarak, Padang, Sumatera Barat. Lalu kemudian beliau wafat pada 13 Mei 1959 Masehi atau bertepatan dengan 7 Muharram 1379 Hijriah. Lalu kemudian ternyata beliau bukan cuma memiliki satu karya, sebagaimana para ulama biasanya tidak memiliki satu karya saja. Begitu pula beliau penulis yaitu Syekh Abdul Hamid Hakim memiliki beberapa karya, di antaranya kitab yang sedang kita kaji adalah kitab Mabadi Awaliyah, juga kitab As-Sulam, lalu kemudian kitab Al-Bayan, lalu kemudian Al-Hidayah ila man yambagi minaz ziyadah alal bidayah, lalu kemudian Tahdzibul Akhlaq. Itu di antara kitab yang beliau karang ketika atau semasa beliau masih hidup. Ya semoga Allah merahmati beliau, begitu pula semoga Allah memberkahi karya beliau, sehingga dengan karya tersebut kaum muslimin dan kita semua, terkhususnya bagi para pembaca kitab ini, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian penulis menyampaikan mukaddimahnya. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Sesungguhnya sudah tidak meragukan lagi bahwa pohon itu tidak akan berdiri tanpa adanya akarnya, tanpa ada akarnya. Dan rumah tidak akan tegak kokoh tanpa ada pondasi yang kuat. Begitu pula hukum fikih yang tidak berdiri sendiri tanpa adanya usul fikih. Untuk itu termaktub dalam kitab Jami'ul Bayan
man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Barang siapa yang bodoh tidak mengetahui terhadap pokok asalnya permasalahan, maka ia tidak akan menemukan cabang untuk selamanya. Lalu kemudian mukaddimah dari penulis yang berikutnya adalah, dan ketika kitab-kitab usul fikih yang beredar dirasa sulit oleh sebagian para pelajar atau santri karena kurangnya ibarat atau contoh yang diberikan untuk setiap kaidah-kaidahnya. Jadi menurut beliau banyak kitab-kitab yang beredar di kalangan masyarakat tapi contoh-contohnya sedikit. Maka untuk itu di dalam kitab ini dijelaskan dengan mudah tentang kaidah-kaidah usul fikih beserta contoh perumpamaannya. Jadi kitab ini banyak kaidah-kaidah kemudian disertai dengan banyak juga contohnya. Karena untuk menghafal satu kaidah dengan tidak adanya pengetahuan tentang contoh kaidah tersebut, maka hal itu tidak akan memberikan manfaat dan akan membuang waktu yang sia-sia. Jadi kalau cuma kaidah itu cuma dihafal tanpa difahami lalu kemudian tanpa dipraktekkan di dalam contoh, maka itu sia-sia. Ya memang ketika kita mengetahui satu kaidah hanya tahu atau hanya kita hafal saja sementara kita tidak pahami kandungannya, maka memang itu sangat sedikit sekali manfaatnya. Lalu kemudian beliau melanjutkan, dan di kitab ini terbagi pada dua pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang usul fikih dan pembahasan kedua tentang kaidah fikhiyah. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala pengarang berharap semoga kitab ini bermanfaat, Allahumma amin, dan tercapai semua cita-cita. Semoga Allah mengabulkan permintaan atau doa dari penulis dan juga semoga Allah merahmati beliau dan mudah-mudahan Allah menjadikan rahmatnya tersebut rahmatan wasi'ah atau rahmat yang luas, lalu kemudian dilapangkan kuburnya, diterima seluruh amalnya, dan kita juga selaku pembaca kitab ini mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan manfaat. Lalu kemudian lanjutan dari mukaddimah penulis yang terakhir, beliau menegaskan dengan tanbih, artinya peringatan atau penting. Yudrikuhu dzakiyyu binadhirin wahid ma la yudrikuhul ghabiyyu bi alfi syahidin. Dengan satu contoh maka orang yang pintar akan menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang-orang yang bodoh meskipun diberikan 1000 macam contoh. Jadi contoh itu sangat bermanfaat ya. Kalau memang orang itu cerdas, orang itu pintar, diberikan satu contoh dia akan paham. Tapi terkadang memang orang bodoh itu diberikan meskipun 1000 contoh ya dia tak kunjung paham atau tidak paham-paham. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang pintar sehingga Allah memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang benar dan pemahaman yang sempurna insyaallah. Lalu kemudian beliau melanjutkan dengan definisi usul fikih. Jadi definisi usul secara etimologi atau bahasa ialah sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain. Seperti dasarnya pohon itu adalah akarnya yang berada di dalam bumi. Seperti itu pula usul adalah dasar fikih. Jadi secara bahasa atau secara etimologi, usul itu adalah seperti pondasi bagi bangunan, begitu pula seperti akar bagi pohon yang di atasnya masih berdiri sesuatu yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi usul itu pokok ya, atau asalnya atau pondasi. Lalu kemudian dan definisi far'i atau cabang, jadi far'i itu masalah-masalah cabang. Secara etimologi atau secara bahasa ialah sesuatu yang berdiri di atas yang lain. Jadi kalau far'i itu berdiri di atas usul tadi. Seperti cabang ranting pada pohon, berada pada dasarnya pohon. Seperti itu pula cabangnya fikih berada pada usul fikih. Jadi fikih itu tumbuh di atas usul fikih gitu. Jadi sebelum kita memahami fikih, kita harus memahami usul fikih terlebih dahulu. Seperti itulah kurang lebih. Sedangkan definisi usul secara terminologi atau secara istilah ialah sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil dan kaidah secara global. Seperti pendapat ulama bahwa dasar hukum wajib sholat adalah berasal dari Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, tegakkanlah atau dirikanlah sholat, surat Al-Baqarah ayat 43. Jadi ini dasar hukum sholat itu adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini pondasinya adalah dirikanlah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43.
Lalu kemudian maka pendapat ulama yang mengatakan bahwa bangkai itu halal bagi orang yang dalam kondisi darurat itu menyimpang dari hukum asal. Kenapa? Karena hukum asal bangkai itu haram. Jadi hukum asal bangkai itu haram. Kenapa halal? Ya karena darurat. Nah ini menyimpang dari hukum asal. Yang dimana hukum asal bangkai itu hukumnya haram. Yaitu kaidah hukum secara global bahwa kullu mayyitatin haram. Setiap bangkai itu hukumnya haram. Dan juga dilandasi oleh dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-173, "Innama harrama 'alaikumul maitah." Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian bangkai. Lalu kemudian kenapa kok bangkai itu bisa halal di kondisi tertentu? Nah, itu pembahasan berikutnya. Ya, adapun usulnya, adapun asalnya bangkai itu adalah haram untuk dimakan. Lalu penjelasan berikutnya adalah usul fikih ialah dalil hukum fikih yang dibuat secara global atau ijmal. Seperti pendapat ulama bahwa mutlaknya perintah itu adalah suatu kewajiban. Jadi secara asal perintah itu hukumnya wajib. Lalu kemudian hukum asal larangan ya adalah suatu yang diharamkan. Jadi hukum asal perintah itu wajib. Hukum asal larangan itu haram. Nah, seperti itu. Itu hukum asal. Lalu kemudian hukum asal perbuatan Nabi atau mutlaknya perbuatan Nabi, ijma, qiyas adalah hujah atau dalil. Jadi hukum asalnya ketika itu perbuatan Nabi, ketika itu ijma, ketika itu qiyas adalah hujah yang bisa digunakan sebagai dalil di dalam syariat agama Islam. Lalu kemudian yang berikutnya adalah pembahasan tentang fikih. Yang pertama, definisi fikih. Secara etimologi atau bahasa ialah faham. Sedangkan menurut terminologi ialah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang dihasilkan dari ijtihad. Misalnya, mengetahui bahwa niat ketika wudhu hukumnya wajib. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bin niyat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan wudhu termasuk dari salah satu amal. Berbeda dengan mengetahui hukum syara yang tidak melalui jalan ijtihad seperti mengetahui bahwa salat 5 waktu hukumnya wajib dan berzina itu hukumnya haram. Semua itu termasuk dari masalah qat'iyah atau pasti, maka pengetahuan itu bukan disebut fikih. Nah, coba kita perhatikan apa bedanya fikih dengan yang bukan fikih. Ya, kalau tadi mengetahui bahwa ya hukumnya berniat di dalam wudu itu wajib, ini disebut fikih. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang qat'i yang menyebutkan bahwa misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, berniatlah kalian ketika berwudu karena niat dalam berwudu hukumnya wajib." Nah, tidak ada kalimat demikian. Tidak ada ayat menyebutkan demikian, begitu pula tidak ada hadis Nabi SAW yang berbunyi atau redaksinya sama seperti yang disebutkan barusan. Jadi karena tidak ada perintah secara jelas, secara mutlak, maka harus dipahami secara fikih. Ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Artinya amal itu butuh niat. Jika sesuatu amal tidak didasari oleh niat yang benar, atau tidak didasari bahkan oleh niat, maka amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berniat di dalam suatu amal itu hukumnya wajib, termasuk di dalamnya berniat di dalam wudu. Nah, pemahaman ini disebut fikih. Adapun perintah salat, dirikanlah salat. Lah memang hukum asal perintah itu adalah wajib, maka ini tidak butuh fikih. Nah, itu bedanya antara fikih dengan yang bukan fikih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dicukupkan dulu untuk video yang pertama ini, yang dimana kita sudah membahas tentang muqaddimah dan kemudian definisi tentang usul fikih dan definisi fikihnya. Insya Allah di video yang berikutnya kita akan lanjutkan di pembahasan yang pertama, yaitu tentang kaidah usul fikih insya Allah. Barakallahu fikum. Syukran atas perhatiannya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.